Baik, ini lanjutannya sedikit lagi yaitu tentang suhu tubuh dan kesehatan. Ya, oke. Hubungan antara suhu dan kesehatan. Suhu tubuh manusia kalau dia baik-baik saja, sehat, tidak demam, maka suhu tubuhnya adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Kalau sudah di atas 37 derajat Celcius, maka dia disebut ataupun mengalami yang namanya demam ya. Apa penyebab seseorang itu bisa mengalami demam? Yang ini, karena tubuhnya memproduksi panas yang lebih banyak dibanding dengan pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Jadi memproduksi panas lebih banyak, tetapi dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang diproduksi, sehingga masih sisa atau tinggal di dalam tubuh, sehingga suhu tubuhnya naik atau meningkat gitu ya. Nah, dengan naik atau meningkatnya suhu tubuh tadi, itu sebetulnya bisa juga sebagai alarm atau penunjuk dari tubuh kita bahwasanya ada yang aneh nih, ada yang lain dengan tubuh kita ini. Bahwasanya dia lagi sedang berjuang melawan atau berperang melawan virus atau bakteri patogen yang dapat merugikan tubuh di dalam tubuh kita itu. Nah, jadi itu sebetulnya orang demam. Jadi tidak selamanya buruk sebetulnya, tetapi sebagai alarm atau tanda-tanda ada sesuatu yang lain di dalam tubuh kita itu. Gitu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami demam? Kita bertanya kepada dokter, berobat. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Kalau misalkan demam, maka demam kita itu akan mengeluarkan lebih banyak cairan. Ketika kita demam, maka tubuh kita akan lebih banyak mengeluarkan cairan, cairan dari dalam tubuh, sehingga karena terlalu banyak mengeluarkan cairan, maka tubuh kita ini rawan atau cenderung bisa mengalami yang namanya dehidrasi. Ya, dehidrasi itu artinya tubuh kita mengalami kekurangan cairan. Okay. Nah, oleh sebab itu ketika mengalami demam atau suhu tubuh kita di atas 37 derajat Celcius, langkah-langkah awal sederhana yang bisa kita lakukan salah satunya adalah banyak meminum air putih gitu ya. Banyak-banyak meminum air putih. Kemudian langkah sederhana lainnya bisa kita lakukan adalah mengkonsumsi banyak buah-buahan ya. Supaya apa? Tujuannya tadi karena suhu tubuh kita itu tinggi dan cenderung membuat kita mengeluarkan banyak cairan. Untuk menambal atau menambah cairan yang keluar itu, maka kita perlu mengkonsumsi ya air putih dan buah-buahan tadi. Di dalam buah banyak mengandung mineral, air mineral ya. Nah, ketika kita demam, ada hal yang mungkin sudah biasa kita lakukan atau kebiasaan-kebiasaan lama orang tua zaman dulu ya, mengajarin mungkin bagaimana kalau demam itu dibungkus pakai selimut yang tebal-tebal gitu ya. Tetapi sebenarnya itu tidak tepat. Kenapa? Karena kita dengan membungkus diri, maka panas yang seharusnya keluar justru terperangkap, tidak keluar gitu ya. Jadi menghambat pelepasan panas yang dari dalam tubuh tadi. Jadi tidak usah yang selain mengkonsumsi air putih yang banyak dan buah-buahan, ya sekedar beristirahat saja gitu ya. Selanjutnya, akibat suhu berubah pada sebuah benda, maka bisa mengakibatkan dua hal, yaitu pemuaian dan penyusutan. Nah, apa bedanya pemuaian dan penyusutan? Nah, pemuaian itu adalah bertambahnya. Jadi di sini saya buat kasih warna bertambah. Apa yang bertambah? Ukuran. Ukuran apanya yang bertambah? Bisa panjang, bisa luasnya, dan bisa volume dari sebuah benda. Sedangkan kalau penyusutan kebalikannya. Kalau tadi pemuaian bertambah, maka penyusutan dia berkurang. Apanya yang berkurang? Ukurannya. Ukuran apa? Bisa ukuran panjang, luas, atau volume dari sebuah benda itu. Nah, bagaimana mencari pertambahan panjang? Contohnya panjang. Ya. Maka ada formulasi atau rumus yang dibuatkan dan bisa kita gunakan untuk mencari berapa panjangnya bertambah gitu, setelah mengalami pemuaian. Maka dirumuskan dengan
L sama dengan L0 tambah L0 dikali alfa dikali delta T. Apa itu L? L itu adalah panjang benda akibat pemuaian. Akibat suhunya bertambah panjangnya. Berapa pertambahan panjangnya bisa dihitung menggunakan rumus ini. L0 itu apa? Panjang mula-mula sebelum suhunya berubah atau sebelum dipanaskan. Sedangkan alfa di sini adalah koefisien muai benda. Nanti kan kita bahas lagi lebih lanjut ini ya. Sedangkan delta T itu adalah perubahan suhunya. Suhu akhir dikurang suhu awal. Ini terbaliknya. Ya. Harusnya ini T dikurang T0. Jadi suhu akhir kurang suhu awal atau selisih keduanya. Suhu akhir dan suhu awal. Perubahan suhu. Artinya perubahan suhu. Ada yang berubah. Suhunya naik atau turun. Ya. Jadi bisa dirumuskan dengan L sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa kali delta T. Sedangkan alfa di sini adalah koefisien, sudah tetapan ya. Koefisien muai panjang benda. Besi, aluminium, seng berbeda dia koefisien muainya. Nanti ada kita pelajari ya. Nah, selanjutnya konsep pemuaian di dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang bisa kita temukan di mana konsep pemuaian ini diterapkan. Contoh-contohnya adalah di penerapan pemakaian rel kereta api. Rel kereta api kalau pernah kita memperhatikan, pernah kita lihat secara nyata ataupun dalam televisi, itu rel kereta api persambungannya itu diberi celah. Celah artinya apa? Dengan tujuan tadi. Apabila rel kereta api yang terbuat dari baja ini mengalami kenaikan suhu, otomatis ada terjadi pemuaian atau penyusutan. Tetapi karena diberi celah, maka dia tidak saling beradu untuk mengakibatkan bengkok. Tetapi karena ada celahnya tadi, dia masih bisa diberi ruang. Ya. Nah, itu Bapak kira sampai di sini. Jadi pemanfaatan daripada konsep pemuaian di dalam kehidupan masih banyak. Nah, itu yang menjadi tugasnya. Ya, tugas kamu itu silahkan dicari beberapa lagi pemanfaatan tentang pemuaian di dalam kehidupan. Ada beberapa pemanfaatan pemuaian ini di dalam kehidupan yang bisa kita cari tahu. Nah, yang menjadi tugasnya untuk hari ini adalah buatkan atau cari contoh lain tentang pemanfaatan konsep pemuaian di dalam kehidupan. Bapak kasih contoh satu tadi adalah celah rel kereta api. Ya, masih banyak yang lain yang bisa kamu cari. Nah, yang kamu carikan itu adalah contoh pemanfaatan konsep pemuaian dalam kehidupan. Ya, baik untuk hari ini Bapak pikir cukup sampai di sini saja. Kita tutup ya pembelajarannya dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa terus belajar di kondisi pandemi ini, tidak perlu mengejar target untuk kurikulum, tetapi ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Baik, demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kita berdoa secara pribadi, berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.